Hey, gue nyari pohon nih. Wah, Mau mudik nggak usah naik mobil, gelantungan. jauh. Kadang kalau udah gelantungan nyaru tuh. Itu Spider-Man apa Tarzan? Wah, Guys, gue kasih tahu nih review penting nih ya. Untuk Expander Ultimate 2025 terbaru, apa aja bedanya? Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Spider-Man, Infomotif, channel otomotif paling ruhai ya guys. Ruhai mang. Kayak kemarin emang banyak yang cariin mobil 2024 mulu men. Padahal 2025-nya udah ada. Ini dia nih, Expander Ultimate 2025 terbaru. Wah, Ada yang bilang, mendingan ambil 2024, lebih untung. Iya emang diskornya lebih gede. Tapi asal lo tahu aja ya, mobil 2024 sama mobil 2025 ketika dijual akan lebih tinggi harga 2025. pasti. Karena tahunnya lebih muda. Jadi kalau dibilang 2025 nggak seuntung 2024, oh belum tentu juga. Karena secara promo 2025 di Sun Motor Cibubur udah gede juga. Kita tanya aja sama Om Ramos lah, tipis-tipis yuk. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol sama orang yang paling tinggi di Sun Motor Cibubur, Om Ramos. Siap. Gue selalu insecure kalau di samping lu, Om. Masa? Om, Ya. gue mau nanya dulu. Ini banyak yang lagi rame diomongin di Sun Motor Cibubur. Kenapa sih Sun Motor Cibubur itu kenapa? Ya, jadi dealer kita ini kan umurnya baru 1 tahun ya. Iya padahal. Ya. Padahal baru 1 tahun. Padahal baru 1 tahun. Tapi kita udah dapat penghargaan tuh The Best 3S Dealer. The Best 3S Dealer. Ya, artinya dari segi penjualan, segi servis, itu kita nomor 1. Dari semua Mitsubishi Semua Mitsubishi. se-Indonesia. Se-Indonesia. Nomor 1 di sini. Ya. Ini jadi validasi nih ya. Harusnya sekarang udah nggak bingung lagi kalau mau beli Mitsubishi, belinya di mana? Sun Motor Cibubur. Langsung aja deh Om, gue mau Siap. nanya nih harga Ultimate berapa nih? Nah, untuk Expander Ultimate kita sekarang sudah main di NIK 2025. Ya, Buka di angka 330, itu belum netnya ya. Itu masih harga price listnya. Nanti untuk harga bottomnya itu, untuk NIK 25, kita juga masih punya cashbacknya lumayan besar. Gitu loh. Kalau- Belum besar, tapi lumayan besar. tapi kalau Sun Motor Cibubur kalau ngasih cashback emang selalu nggak kira-kira nih guys. Tapi gue yakin dia nggak bakal mau nyebutin, nggak enak lah. Tapi buat teman-teman kalau mau tahu detailnya berapa langsung kontak Om Ramos aja. Dan ini Betul. untuk diskon yang nanti bakal disebutin Om Ramos untuk mobil nih tahun 2025, ini kategorinya gue bisa bilang ini gede. Yang pasti udah 2 digit, NIK 25. Ya pasti ini gede ya. Kreditnya promonya apa aja nih yang lagi rame nih? Sampai saat ini yang paling banyak diminati itu masih yang bunga 0%. Bunga 0%. Ya. Kenapa bisa diminatin? Itu jadi kalau kita kalkulasi, memang kalau beli cash itu sama beli bunga 0%, selisihnya beda-beda tipis. Kalau misalnya beli cash 100, mungkin beli 0%-nya jadi 103, 104. Tapi ini emang benefitnya gede banget nih buat customer. Dan yang menarik lagi, tetap dapat asuransi ya. Tetap dapat asuransi. Apalagi Om? Apalagi Om? Nah, lalu sekarang ada juga tuh banyak orang maunya, dia nggak mau nyicil, cukup bayar 2 kali. Di awal 50%, nanti pas bulan ke-12 50%. Dia 11 bulan tuh nggak nyicil sama sekali. Dibagi 2, dan itu udah ada asuransinya juga. Ada asuransi juga. Ini opsi buat teman-teman yang pengen beli cash tapi uangnya belum ngumpul semua juga bisa ya. Iya, jadi dia 11 bulan tuh fokus nabung aja. Menarik. Apalagi Om? Nah, kita juga punya yang simulasi reguler ya. Dengan DP 60 jutaan, itu angsurannya 6 jutaan. Berapa persen tuh Om? 20%. 20%. Kalau paling rendahnya berapa persen? Paling rendahnya 15%. 15%. Tapi itu syarat dan ketentuan kan berlaku ya. Oh iya pasti. Nah, tapi kalau 20% tuh amannya, yaitu tadi angkanya. Dengan DP dia 60 jutaan, dia dapat angsurannya 6 jutaan. Dan datanya juga nggak harus terlalu ketat ya. Nggak terlalu ketat. Oke. Om, kalau ada yang datanya kurang bagus tuh, Nanti kita boleh ngobrol dulu aja. Yang pasti semua ada solusinya. Selama dia memang nggak pernah punya catatan, bukan kriminal lah ya. Jadi kalau misalnya dia nggak pernah berhubungan dengan otomotif lah. Contoh pernah ditarik mobil, pernah ditarik motor. Kalau cuman CC atau misalnya KTA, itu masih bisa kita bantu lah. Oke. Om, ini kan grade A lah, terbaik se-Indonesia. Jualannya juga katanya bisa se-Indonesia juga nih. Bisa. Nah, jadi untuk coverage area kita itu khususnya Jawa dan Bali. Customer KTP Jawa, Tengah, Timur, atau Barat pun beli di kita harganya harga sama. Nah, cuman untuk yang di luar, contoh kayak Pulau Kalimantan, Sulawesi, dia bisa pakai harga kita, tapi nanti ngitung BBN-nya BBN wilayah mereka. Oke, jadi ada selisih lah ya. Ada selisih, jadi hanya BBN-nya. Kalau harganya tetap pakai harga kita. Nah, jadi tetap lebih murah lah ya. Pasti. Oke, Om, kalau mau tukar tambah, prosedurnya gimana? Tukar tambah, kalau harga mobil second itu kan tentatif ya. Yang pasti ketika nanti misalnya konsumen memang mau tukar tambah, silakan kirimkan ke kita speknya. Kita punya program kalau tukar tambah dapat subsidi lagi 4 juta.
Itu di luar diskon, di luar subsidi, itu pokoknya di luar itulah kita masih dikasih subsidi lagi 4 juta. Yang artinya mobil teman-teman juga di sini pasti harganya bisa lebih tinggi ya? Dihargain maksimal. Dihargain maksimal. Dan yang paling penting ini semua official nih, resmi langsung dari Mitsubishi. Ya. Itu yang paling penting guys. Ya. Termasuk test drive juga di sini ready lah ya. Ready. Pilihan warna banyak, test drive-nya juga bisa, mau ke rumah boleh, mau di showroom juga bisa. Fleksibel. Enaknya gimana silakan aja. Nah, service warranty gimana Om? Service warranty kita free jasa oli spare part sampai 4 tahun atau 50.000. Oke. Artinya item-item yang dari mulai kilometer 0 sampai 50.000 itu memang masih tanggungannya Mitsubishi. Nah, Lalu untuk mesin kita waranti 3 tahun atau 100.000 kilometer. Jadi sebenarnya kalau customer beli di kita tuh tinggal pakai sih. tinggal pakai. Tinggal isi bensin lah ya. Dan bahkan itu berlaku di semua bengkel resmi Di semua bengkel resmi. Di semua ya? Ya. Showroom di sini berarti emang selengkap itu ya? Maksudnya bukan cuma showroom nih, ada bengkel, spare part, Ya. service. Jadi kita 3S plus BP. Untuk 3S itu sales kita udah pasti, stok kita banyak, service kita, stall kita banyak. Jadi konsumen nggak perlu nunggu lama-lama kalau lagi servis. Kalaupun servis besar, ruang tunggu kita nyaman. Customer tuh diperhatikan. Makan, minum, ngopi, snack, wah itu lengkap. Terus ada kafenya, kopinya enak. Itu benar. Itu bener. Apalagi Om? Nah, lalu kita punya body repair. Karena kan namanya kendaraan itu kan nggak lepas nanti namanya accident ya. Betul. Jadi beli di sini, servis di sini, betulinnya juga di sini. Om, kalau ada yang minta bonus, boleh nggak sih? Bonus kita jangan ditanya ya. Dari segi harga contoh, di tempat lain putih bayar, di kita gratis. Itu udah salah satu contoh. Oh iya bener. Di kita tuh putih gratis. Di tempat lain surat jalan bayar, di kita free. Jadi begitu customer pelunasan minta waktu 2 hari, mobil langsung kirim, udah ada surat jalan. Sama Om Ramos, mobilnya udah bisa langsung dipakai karena dapat plat resmi juga ya. Plat resmi berlaku 1 bulan. Waktu 1 bulan. Bisa lah dipakai mudik. Bisa banget. Bisa banget. Oke. Gitu. Terus kalau ada yang request nih Om, kadang-kadang kan pembeli ada minta Om tambahin ini dong aksesoris ini, itu boleh nggak sih? Nanti kita kalkulasi. Yang pasti mobil keluar nggak dalam keadaan kosong. Nah, itu. Udah siap pakai. Ada yang mau sampai lagi nggak? Nah, buat teman-teman yang memang lagi ada rencana pembelian kendaraan baru Mitsubishi, jangan ragu lagi beli Mitsubishi di Sun Motor Cibubur. Yang pasti dengan saya Ramos Nababan, udah terbukti pelayanan kita, harga kita, kualitas kita terbaik nomor 1. Nah, udah dibuktiin lah ya. Udah nggak usah ditanya-tanya lagi. Dan kalau mau lihat katalog digital, IG-nya ada di bawah sini guys. Iya. Medsosnya ada di situ. WA-nya juga kalau mau fast respon langsung chat atau telepon aja ke Om Ramos 1 kali 24 jam standby terus ya Om. Ya, terima kasih banyak Om Ramos. Thank you. Tunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review ini guys ya. Tuh guys, sama Om Ramos tuh mobil baru nongol aja promonya udah segede itu. Karena di Sun Motor Cibubur ini ya beda lah. Namanya juara 1 se-Indonesia men. Yoi. Pasti pelayanannya juga bagus. Harusnya sih begitu ya. Nanti lu bisa buktiin langsung sama Om Ramos. Itu udah ada validasinya tuh. Juara 1 nasional box sih. Gue lagi ada di Sun Motor Cibubur yang belum tahu nih ya, di Jalan Raya Transyogi di daerah Cibubur. Yang mau datang sini gampang banget, pinggir jalan raya gede banget, di map langsung ada dicari. Kita mau review ini mobil men sekarang. Gue doain dulu ya penonton, udah subscribe, komen, like, terus udah follow IG, TikTok ya. Kita doain selalu sehat, kayak sukses, bahagia men. Amin. Kapan-kapan kita nge-live kali ya? Boleh. Di IG Boleh. atau di TikTok? Sama aja. Joget-joget gitu ya? Gak usah. Kita review aja men. Kita lihat dari desainnya. Kalau ngomongin desain, sebenarnya kayak nggak ada yang berubah ya. Tidak ada. Dari engine hood sama, dia dibikin muscular di bagian pinggir. Dari bagian grill pun konsep desainnya tetap dibikin dynamic shield. Kurang lebih sama kayak yang lama ya. Karena konsep dynamic shield dari Mitsubishi itu ada di Xpander Cross juga ada, di Pajero pastinya, di X-Force pun sama. Bikin mobilnya kerasa lebih garang lah gitu, lebih sangar juga, lebih gagah juga. Terus di bagian sini tetap ada kurum-kuruman, perlampuan juga dibikin T-shape. Dia pakai lampunya LED projector gitu ya. Dan di bagian bawah ada fog lamp nih. Dia nyambung housing itu nyambung sama underguard di bagian bawah dan warnanya dibedain. Dan yang paling gua suka dari mobil ini adalah ada kamera 360. Wow. Karena kalau ngomongin mobil keluarga, which is biasanya mobil-mobilnya lumayan secara dimensi lumayan gede, parkirnya agak tricky tuh. Nah, pakai 360, pakai kamera itu ya sekeliling, itu sangat memudahkan guys. Nah, di bagian samping nih, gue masih cari perbedaannya karena kurang lebih masih mirip sebenarnya. Di bagian kaki-kaki dia masih sama pakai ukuran 205/55, ringnya ring 17. Jadi udah cukup gede. Nggak mungkin lah gue ngarepin dia pakai ring 18 kegedean ya men. Gedean. Ini aja MPV udah pakai ring 17 udah paling sangar kayaknya. Di tempat lain tuh MPV pakainya 15, 16. SUV aja ada yang pakai 16 ya ringnya. Ada.
Dia MPV pakai 17, udah fix sangar ini mah. Dengan finishing dari velgnya juga bagus, tuh polish machining gini ya. Bikin mobilnya jadi kelihatan lebih gagah. Pengereman pakai cakram. Di bagian atas polos karena tidak perlu over fender untuk MPV. Spionnya juga ada krum-kruman. Di bagian window line ada krum-kruman. Di bagian handle pintu juga ada krum-kruman. Maksudnya apa? Ya kerasa lebih gagah aja kali ya. Dan kayaknya yang lama pun sama ya men. Belum ada perubahan. Di spionnya juga dia ada lampu sennya, ada kamera juga karena 360 ya. Pelipatan juga sudah auto folding. Dan di bagian handle pintunya ada akses smart entry model pencet kayak gini karena sudah keyless. Bagian bawah polos, nggak ada set body molding, tapi ada side skirt tuh. Pengereman di bagian belakang pakai tromol. Overall di bagian samping sih gue juga masih belum nemu perubahan. Di bagian belakang, antena shark fin, Hikmon stop lamp lumayan gede. Ada defoggernya juga. Jadi kaca kalau dihujanin terus kan berembun nih. Pentingnya ada defogger tuh. Jadi kalau lihat ke belakang lebih jelas juga. Stop lampnya di konsepnya T-shape juga sama kayak yang bagian depan ya. Untuk headlamp sama stop lamp kurang lebih secara desain punya benang merah desain yang sama tuh. Kamera, emblem-emblem, terus ada mata kucing dan sensor parkir sama underguard yang bikin mobilnya jadi kelihatan lebih gagah. Overall secara desain di bagian luar ya setidaknya tetap sama, tapi gagah sih. Jadi secara desain ini masih bisa dibilang long lasting. Untuk mesin dia udah rapi ya, udah cat warna bodi di bagian dalam sini nih, dan ada peredamnya juga. Untuk mesinnya pakai 1500 cc 4 silinder penggerak depan, pakai CVT ya. Outputnya 105 PS, 141 Nm, yang artinya mobil ini memang secara mesin memang tidak ada perubahan juga ya men. Di tahun 2025 ini, jadi fix masih sama. Kenapa? Karena torsi yang besar tuh udah cukup, tapi tetap bisa diandelin nih iritnya. Jadi karena sering dipakai di dalam kota juga, jadi sisi ekonomis bahan bakarnya itu juga tetap harus dipertahankan, dan menurut gue itu bagus sih. Tapi secara tenaga menurut gue ini cukup bagus untuk mobil keluarga. Di bagian dalam mungkin ada perubahan, ayo. Nah guys, ini gue ada di interior dari Expander Ultimate 2025 terbaru nih ya. Gue masih cari-cari nih apa perbedaannya sama yang 2024 kemarin. Nah, di jok sama, gue pikir ini udah ditambahin kulit mungkin, tapi ternyata belum ya, masih pakai bahan fabric. Dan menurut gue nggak apa-apa juga sih. Gue lebih suka bahan fabric, lebih adem gitu rasanya. Untuk di bagian driver juga ada pengaturan high adjuster, jadi buat teman-teman yang tingginya agak kurang, takut visibilitas terganggu, pakai mobil ini bisa diatur tuh tingginya, jadi lebih enak juga. Di bagian apa nih, depan deh, dashboard dan setir, tidak ada perubahan sih, sama sekali kayaknya nggak ada. Setir juga masih pakai yang sama, pengaturan juga bisa tilt dan teleskopik. Terus di sini juga sudah dilapisin kulit dengan jahit-jahitan asli. Pencet-pencetan juga lengkap ya, ada teleponi, ada voice command, ada cruise control, jadi memudahkan juga. Apalagi ya men, vehicle stability control ada. Speedometer juga dia belum diganti yang full TFT gitu, masih yang sama. Tapi memang kalau ngomongin kenaikan harganya juga nggak banyak ya. Nggak banyak. Dan promonya tetap segede itu. Jadi menurut gua nih malah better lu kalau sekarang ngambilnya kayaknya yang 2025 aja deh. Beda tipis. Karena beda tipis. Oke, kalau ngomongin harga mentah ya harga mentah. Harga dasarnya OTR gitu ya, sama diskonnya, iya memang OTR pasti sama lah. Diskonnya beda, 2024 pasti lebih gede. Cuman kalau nanti teman-teman jual, harga 2025 pasti akan lebih tinggi guys. Belum lagi kalau teman-teman 2024 ya pasti tinggal sisa warna tuh nggak bisa milih juga gitu. Ya tapi kurang lebih begitulah. Nah terus di bagian head unit juga dia konsepnya masih sama, floating, bisa terkoneksi ke smartphone juga, AC juga digital, dan ada max coolnya tuh ya. Ada wireless charging nih untuk CVT-nya di sini nih, transmisi, terus electric parking brake dan auto hold, cup holder dan glove box yang ya cukup besar lah dan dalam buat naro-naro barang cukup nih. Kalau mau buktiin seberapa dalam tuh, hampir sesiku gue ya, lumayan dalam coy, dan gede ini. Saking gedenya, si armrestnya jadi bisa buat sharing kiri kanan. Berdua. Jadi lebih apa ya? Lebih romantis lah. Intim. Intim. Goks. Ada lagi penyimpan terbukanya sama, Twitter dan lain-lain. Overall masih sama sih. Dan menurut gua juga tidak ada yang signifikan harus diganti, semuanya masih oke-oke aja. Begitupun secara dimensi ya. Kita cek aja bentar yuk. Nah, untuk dimensi di bagian dalam, terutama di baris kedua ini, gua cek ya masih sama, karena tidak ada perubahan penambahan ukuran, minyak. Minyak bumi. Jangan ngarah-ngarah ke situ mulu men. Untuk 3 orang dewasa, di belakang juga untuk 2 orang dewasa. Gue udah sering cobain, bahkan sampai ke baris ketiga juga masuk 2 orang dewasa beneran. Tinggi gue 165, gue masih punya headroom yang gede, legroom juga yang masih cukup, sekitar 1 atau 2 jari itu gue masih ada sisa tuh. Jadi bisa dibilang tidak perubahan, dan memang tidak perlu dirubah ya, karena masih cukup
worth it lah menurut gua. Apalagi harganya juga nggak yang signifikan naiknya, jadi masih value for money lah menurut gua. Nah ini, akhirnya bisa. Nah guys, tadi guys kita cobain armrestnya. Nah armrestnya bukan armrest yang loyo, tuh nggak armrest loyo nggak? Lemah. Yang akhirnya tuh dia miring gitu ke sini karena dia jatuh. Ini bukan yang kayak gitu ya. Ini armrest yang kekar nih. Wow. Berat. Dia teguh pada pendiriannya, teguh. Wow. Om Teguh. Teguh. Apa kabar Om? Lama nggak ketemu nih kita nih. Ada cup holdernya juga. Jadi kalau buat naruh makanan minuman, makanan nggak bisa sih, minuman bisa. Nah. Makanan bisa, Sukro mau masuk ini. Bisa. Kacang gitu-gitu masuk lah. Ya oke lah. Sekarang kita cek bagasi men. Ini penting juga soalnya. Nah kita cek bagasinya guys. Jadi gua coba tarik dulu. Buat bukti aja. Nah ini kalau tegak. Ini mana dah? Ini dia nih. Nah ini kalau rebah. Ya bedanya nggak banyak sih. Tapi kalau mau space-nya bisa dapat lebih gede ya dibikin tegak aja. Tapi duduknya pasti nggak nyaman. Cuman untuk bagasi menurut gue ini udah cukup. Tapi yang mau gue highlight adalah mobil ini tuh bisa rata bagasi. Yang artinya kalau teman-teman mau pergi jarak jauh, ini bisa fungsional banget nih. Karena kalau barang-barang sebenarnya ada opsi lain. Banyak juga orang yang barang-barangnya ditaruh di atas dengan ditambahin roof rail, mungkin yang nantinya ditambahin roof rack atau roof box yang model jepit gitu buat taruh-naruh barang. Nah barang-barang kecilnya bisa taruh di sini karena di sini juga ada kompartemen yang ada separatornya, jadi naruhnya bisa tetap rapih. Barang panjang juga bisa ditaruh sini tuh, karena di sini bisa buat taruh barang panjang kayak payung, samurai gitu ya. Wow. Bisa lah ditaruh di situ. Nah, kalau mau ditaruh di sini, ini tuh buat kasur rantai gitu, bantal. Jadi kalau punya anak kecil ditaruh di sini bisa jadi kayak playground mini berjalan lah. Wah. Karena anak kecil kalau taruh di depan tuh suka ganggu bapaknya nyetir, mendingan taruh di belakang aja lebih aman. Buat orang dewasa juga tiduran di sini juga lebih gampang. Jadi kalau penumpangnya nggak banyak-banyak amat, ini bisa difungsikan ya untuk tidur-tiduran kayak gini juga bisa fungsional kan. Nah kurang lebih gitu sih unit yang varian 2025. So far tidak ada perbedaan yang berarti. Memang tidak ada yang beda sih. Yang beda mungkin harganya, tapi secara value masih sangat tinggi sebenarnya. Dan di Sun Motor Cibubur promonya banyak banget. Lo coba kontak Om Ramos, value-nya pasti banyak. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita, IG dan TikTok di bawah sini guys. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat di mobil.